Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua ya. Saat ini kembali awak Kutim News dan Kaltim Kita.com tengah berada di kediaman pribadi anggota DPRD Kutai Timur fraksi PAN Pak Basti, yang mana dalam kaitannya hal ini ingin membahas tuntas permasalahan BPJS baik dalam memberikan perlindungan jaminan pekerjaan maupun kesehatan bagi kalangan TK2D maupun yang diupayakan lagi belakangan ini oleh komisi yang dibidangi oleh Pak Basti adalah menyangkut aspek ketenaga kerjaan. Oke Pak, mungkin sedikit ingin saya tanyakan nih Pak terkait adanya penyaluran yang baru-baru saja dilakukan. Belum pastinya, tapi kan sudah ada komitmen ya antara BPJS dengan Ketua DPRD Kutai Timur, yang mana memang program ini sangat baik sekali ya, artinya tanpa mengganggu sistem gaji. Mungkin sedikit tanggapan dari Bapak terkait BPJS Ketenagakerjaan melalui Ketua Dewan dan perwakilan Dewan lainnya, ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Ya, mengenai tentang ya program BPJS Ketenagakerjaan terhadap TK2D, ya kami apresiasi dengan baik ya. Apa yang pemerintah ingin lakukan dengan memberikan jaminan ya kesehatan terhadap TK2D ini. Ya, kita harapkan memang bahwa bagaimana pemerintah memberikan jaminan kesehatan terhadap TK2D ini, karena itu memang sangat penting buat TK2D. Nah, yang kita ingin sampaikan ini bahwa jangan sampai program ini ya tidak berjalan dengan baik, karena kalau ini pemerintah mengatakan bahwa sudah mau dikucurkan dana untuk BPJS tapi ternyata tidak semuanya, ini juga kami rasa tidak benar. Nah, kami juga mendukung apa yang dikatakan oleh Ketua DPR bahwa jangan dikorek daripada gaji mereka. Ya, sementara gaji mereka TK2D ini kan hanya 1,4, 1,7. Kalau diambil dari situ lagi ya kan berapa lagi kasihan mereka nikmati gajinya. Nah, paling tidak pemerintah harus menganggarkan di 2021 ini ya, supaya tenaga kerja TK2D ini ya bisa berobat ke rumah sakit karena sudah ada jaminan dari pemerintah. Ya, harapan kita semuanya bagaimana TK2D yang kurang lebih 7.000 di Kutai Timur ini semuanya mendapatkan jaminan kesehatan BPJS. Kemudian juga mengenai jaminan ketenagakerjaan ya, kan ada dua, jadi BPJS dan ketenagakerjaan, karena mereka ini kan pekerja ya, sama dengan pekerja swasta bahwa mereka dijamin ada dua, yaitu ketenagakerjaan dengan kesehatan. Nah, terkait ini Pak, kalau untuk upah minimum yang menurut kita ini layak nih, seperti di nominal berapa itu? Iya, kalau ya ini sebenarnya sudah lama saya ungkapkan waktu masih ada PJS ya Pak Januar, saya sudah sampaikan, dan pada saat itu beliau menyampaikan bahwa gaji TK2D di Kutai Timur ini ya harusnya standar UMR. Nah, tapi ternyata sampai hari ini belum ada yang standar UMR. Ya, makanya kita sampaikan kepada pemerintah bagaimana caranya supaya dievaluasi gaji-gaji TK2D ini, kalau bisa ya pakai standar UMR seperti daerah-daerah lain. Daerah lain itu sudah ada ya yang memakai standar UMR seperti Bontang ya. Kemudian ada juga di Samarinda.
berau. Ya ini yang perlu mungkin pemerintah akan evaluasi kembali mengenai gaji standar daripada TK2D. Terus terkait ini Pak, ini di luar TK2D sendiri, kebetulan Pak Basti ini kan juga menangani bidang-bidang di ketenaga kerjaan swasta nih. Sejauh mana kalau dari kesejahteraan mereka Pak, kalau Pak Basti amati yang di luar pemerintah nih? Ya kalau swasta ini memang masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang nakal, yang tidak memakai standar-standar undang-undang ketenagakerjaan berlaku, seperti perusahaan-perusahaan sawit. Memang ya masih banyak persoalan-persoalan yang muncul di pekerja-pekerja sawit, seperti BPJS-nya yang memang masih banyak yang belum ditanggung, kemudian BPJS ketenagakerjaannya juga masih sering bermasalah. Ya banyak hal yang sebenarnya yang memang di dalam ketenagakerjaan ini yang perlu kita benahi. Karena namanya undang-undang ketenagakerja ini tidak semestinya kita hanya berbicara di undang-undang, tapi ya bagaimana kita ini ya melihat kondisi daripada perusahaan. Perusahaan juga kan selalu mengatakan bahwa ya kita melihat kondisi Pak ini, tapi mari kita lihat aturan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya perusahaan ini bagus, jalankan saja yang normatif. Yakin saya bahwa tidak ada persoalan muncul kalau normatifnya dijalankan. Tapi kalau normatifnya tidak dijalankan, maka muncullah persoalan. Makanya terjadi banyak selalu persoalan hearing masa ketenagakan karena perusahaan itu tidak menjalankan normatifnya. Nah itu yang jadi masalah sekarang. Sehingga kita upayakan, rencana saya itu bagaimana mendukung Perda Ketenagakerjaan ini segera diterbitkan. Sejauh ini dari hasil-hasil hearing Pak antara pihak perusahaan dan karyawan, bagaimana nih hasilnya? Apakah berjalan dengan baik atau masih harus ada yang perlu pembenahan ini Pak? Ya ketika kita hearing ya pada saat hearing mereka mengatakan ya kita akan lakukan, tapi belum semuanya dijalankan. Nah makanya melalui Perda, kalau bisa melalui Perda kita usulkan ini, Perda Ketenagakerjaan, kita atur di dalamnya sehingga nantinya tidak ada persoalan muncul. Karena adanya sudah undang-undang Omnibus Law yang nomor 11, ini kan sudah banyak sekali merugikan hak-hak tenaga kerja. Nah, bagaimana kita membackup dengan Perda yang ada di Kutai Timur? Regulasinya daerah, bukan kita membuat Perda itu bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang ada, tapi regulasi daerah yang kita masukkan di dalam Perda itu, sehingga persoalan ketenagakerjaan nantinya agak berkurang, ya kan? Itu yang menjadi prioritas kita, bagaimana Perda ini segera dibuat. Oke pemirsa, demikian wawancara singkat menarik kami ya terkait pembahasan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, baik dari di kalangan TK2D maupun buruh tenaga kerja yang selalu dimediasi oleh anggota DPRD dari fraksi PAN ini, yaitu Bapak Basti Sanggalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.